Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Di video kali ini gue mau bahas mengenai sebuah produk baru, yaitu adalah sebuah VR headset yang dirilis oleh Big Screen, yaitu Big Screen Beyond, atau kita sebut Beyond aja ya nanti ya. Nah, konon VR headset ini ukurannya kecil banget guys, sampai-sampai situsnya itu klaim kalau produknya itu adalah the world's smallest VR headset guys. Mantap. Nah, kira-kira apakah VR headset ini bagus banget, menjanjikan, dan bisa nyaingin VR headset yang lainnya? Di video ini kita kupas semua tentang Big Screen Beyond. Jadi pantengin terus videonya ya sampai selesai. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Stay with me and let's begin. Big Screen yaitu adalah sebuah platform aplikasi nonton film di VR yang udah rilis sejak tahun 2016 lalu dengan lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia guys. Nah, si Big Screen ini nih baru aja ngeluarin produk baru yang namanya adalah Big Screen Beyond. Beyond diklaim sebagai handset VR terkecil di dunia guys. Beyond hadir dengan fitur dan spesifikasi yang luar biasa guys. Bikin experience nonton film dan main game nyaman dan betah di mata. Beyond hadir dengan breakthrough OLED displays dan pancake lens yang memungkinkan kita merasakan sensasi immersion yang realistis banget ya. Selain itu, headset ini dirancang buat difokusin ke kenyamanan pengguna gitu. Dengan bentuk yang kecil dan ringan banget, yang katanya bisa 6 kali ya. 6 kali lebih ringan dari VR headset yang ada saat ini. Ya tergantung dibandinginnya sama apa dulu, karena kan VR headset beda-beda ya beratnya ya. Nah, untuk beratnya sendiri yaitu adalah cuma 127 gram. Ini jauh lebih ringan daripada Meta Quest 2 yang beratnya sekitar 500 graman lah. Sedangkan HTC Vive Flow sekitar 189 gram. Malah kalau dibandingin sama Valve Index itu makin jauh ya, soalnya punya berat 800 gram. Mungkin yang disebut 6 kali lebih ringan itu dibandingin sama Valve Index kali ya. Nah, dengan begitu Big Screen Beyond bisa jadi salah satu headset VR yang paling ringan di pasaran saat ini guys. Selain ringan, headset ini juga punya dimensi alias ukuran yang kecil banget dengan ketebalan cuma 24 mm ya. Panjangnya 143,1 mm dan juga lebarnya 52,4 mm. Gila sih, ini kecil banget ya. Dimensi yang kecil dan bobot yang ringan inilah yang bikin headset ini nyaman buat dipakai dalam waktu yang lama tanpa ngeberatin kepala pengguna. Jadi main lama itu nggak bikin pegel gitu guys. Bahkan untuk mengakomodasi preferensi pengguna biar pengguna tuh bisa lebih nyaman makanya, desain bentuk Big Screen Beyond ini bisa disesuaikan sama wajah pengguna dengan cara katanya tuh ngirimin hasil scan mungkin atau berupa foto kali ya, foto wajah sebelum ngebeli produknya. Jadi nanti itu bakal di email. Jadi nantinya tuh pas udah nyampe katanya bisa pas banget sama desain wajah kita. Jadi bikin lebih nyaman makanya gitu guys. Karena di VR headset Beyond ini gak ada settingan untuk IPD guys ya. Jadi IPD udah fix sesuai dengan posisi IPD kita ketika kita ngirim scan wajah ke email Big Screen gitu loh. Lah tahu dari mana ya ukurannya? Tapi kan belum pasti ukurannya berapa mili tuh nggak tahu gitu ya. Kan cuma foto. Tapi ya udahlah. Headset ini punya spesifikasi yang kece abis ya, dengan ultra high resolution OLED micro displays yang ngasilin warna yang luar biasa ya, menakjubkan. Jadi ada tingkat kegelapan, maksudnya tingkat kehitamannya tuh pekat banget dan juga detail yang luar biasa amazing banget pokoknya. Terus juga dia tuh pakai pancake lens yang mana bikin headset ini punya visual fidelity yang lebih tinggi daripada VR headset lainnya. Nah terus nih resolusinya ya, Beyond punya resolusi 5120 x 2560 alias 5K. Gila kan? Headset kecil tapi punya resolusi yang gede amin ya, 5K. Pasti bikin tajam banget nanti grafisnya. Selain itu refresh rate-nya katanya 90 Hz ya, masih mirip sama Plus 2 ya. Untuk FOV-nya adalah 90 derajat kali atau 93 derajatan lah. Ya masih standar lah ya. Tapi sebagai VR yang dititik beratkan buat nonton, ini sih asik banget ya, karena bisa nonton film lama-lama tanpa pegal dan juga dengan disuguhin visual yang ciamik banget kayak gitu. Headset ini juga dilengkapi dengan mikrofon stereo dan kualitasnya katanya bagus banget ya. Terus juga ada sensor jarak, kabel yang bisa diganti dan juga port USB. Ya, ini kan namanya PC VR guys. Jadi ada kabel USB-nya. Nah, tapi ya kan, tapi dari spek yang memukau tadi ternyata masih banyak minusnya sih kalau menurut gue ya. Jadi perlu ada beberapa pengorbanan yang perlu diperhatiin sebelum beli Beyond ini.
yaitu adalah gak bisa pakai kacamata guys ya. Aduh, maksud gua biar ini nggak bisa dimasukin kacamata. Jadi buat pengguna kacamata kayak gua, ente perlu beli lagi lensa prescription khusus, pesan ke big screen atau ke tukang optik bisa juga kali ya. Tapi kayaknya nggak bisa karena si lensanya udah paten ya, ada di produknya. Kecuali kalau ada mekanisme magnet kayak lensa prescription buat Quest 2 gua, teman-teman bisa cek di sini ya. Gue juga pernah bikin mengenai lensa prescription ini untuk Quest 2. Dan juga katanya si cushion atau bantalan khusus yang bisa dilepas lewat bingkai magnetik juga perlu dipesan secara terpisah gitu guys. Itu juga kalau perlu ya. Dan yang paling bikin ngehe sih, yaitu adalah headset ini cuma bisa dibuat khusus untuk dimainin sama pengguna yang beli aja gitu, sama si pemiliknya. Sehingga kemungkinan besar nggak bisa dipakai oleh pengguna lain. Kenapa? Karena ukurannya benar-benar disesuaikan sama ukuran muka pemilik yang gua bilang tadi. Jadi mesti scan wajah dulu kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen ngasih coba ke keluarga, teman, saudara itu nggak bisa guys ya. Karena nggak bakal cocok di wajah mereka. Jadi kalian nggak bisa kasih pinjam ke orang lain. Tapi kalian bisa kasih duit ke mereka buat beli lagi khusus buat mereka kayak gitu kan. Jadi beli lagi headsetnya. Ya selain itu yang paling penting ya, ini yang paling penting dan paling nyesek sih ya, dari sisi harga ya. Bion dibanderol dengan harga $959 atau sekitar 15 juta rupiah. Oh my god, ini sih gila ya. Itu 15 juta itu kalau harganya tanpa pajak, tanpa tetek bengek dan lain-lain. Kalau pakai yang lain-lain nih, atau misalnya udah ada di toko di Indonesia, ya mungkin harganya bisa nyampe 28 sampai 30 jutaan kayak gitu kan. Nah, buat teman-teman yang minat beli, pre-order udah ada dibuka di website Big Screen, yaitu bigscreenvr.com, dengan pengiriman yang bakal dimulai pada kuartal ketiga di tahun ini, tahun 2023 ya. Oke, tadi berarti kita anggap VR headsetnya itu 28 juta ya guys. Anda beli VR headset ini dan nggak punya PC misalnya ya, nyampe di rumah kagak bakal bisa dimainin. Kenapa? Karena ini adalah PC VR headset, bukan wireless. Kita mesti ngebudgetin ya buat beli PC yang support VR. Katakanlah misalnya harganya 13 juta ya secara keseluruhan ya, misalnya ya 13 juta berikut monitor dan sebagainya. Oh ya, biar nggak tahu monitor belum kayaknya. Ya mungkin belum termasuk monitor dan segala macam, keyboard segala macam ya. Oh ya, Bion ini nggak ada speakernya ya guys. Jadi kita mesti budgetin juga tuh buat speakernya. Ya kita belilah yang murah ya, misalnya 500 ribu rupiah misalnya ya. Oh ternyata tracking sistemnya bukan inside out tracking gitu kan ya, tapi ini pakai Lighthouse atau base station. Jadi kalian harus beli lagi VR base station yang harganya katakanlah 2 jutaan ya. Kalau nggak beli ya nggak bisa ada motion trackingnya gitu guys, karena ini tuh bukan inside out kayak Quest 2. Waduh, ternyata kalian juga matanya minus ternyata ya kan. Berarti harus diganti jadi lensa minus, misalnya 500 ribuan. Jadi berapa totalnya? Jadi totalnya adalah 44 juta rupiah. Untuk pengguna yang baru, ini gua bilang sih nggak recommended ya, karena kalian udah bisa main VR dengan budgetin cuma 5-7 jutaan rupiah aja pakai Meta Quest 2 atau Pico 4. Bisa enak main VR dan bisa dibawa kemana-mana, wireless portable tanpa PC kalau main di luar ya. Tapi kalau pakai PC juga bisa, pakai kabel ke PC, dipinjemin ke orang lain juga bisa. Jadi kesimpulannya, worth it gak produk ini? Nah kalau menurut gua pribadi, untuk orang-orang penggila grafis dan kenyamanan yang tinggi gitu ya, ini bisa jadi pilihan karena ini dipastiin bakal nyaman banget, ringan ya kan, tipis dan gak bikin pegal. Selain itu grafisnya memanjakan mata gitu kan, karena 5K. Tapi buat pengguna VR yang baru mulai di VR, ini gak gua rekomendasiin karena harganya yang nihil dan juga fitur yang minim ya, alias cuma menang di grafis dan kenyamanan aja sih kalau gua bilangnya. Dan terakhir dari gua nih, yakin kita mau balik lagi ke VR kabel. Gimana menurut teman-teman? Coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu dan juga klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.